Singaraja. Di kesempatan hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari Jawa Tengah yang berjudul Timun Mas. Di sebuah desa hidup seorang janda tua yang bernama Mbok Srini. Karena ia kesepian, ia ingin mempunyai seorang anak. Tapi karena suaminya sudah meninggal, harapan itu pun tidak akan pernah digapai. Suatu hari saat Mbok Srini berdoa, raksasa hijau mendengar perkataan Mbok Srini. Ia pun berkata, Hei wanita tua, apakah kau benar-benar ingin mempunyai seorang anak?" Mbok Srini terkejut melihat raksasa itu. Dengan gemetar, ia pun menjawab iya. Hahaha, aku bisa saja mengabulkan keinginanmu, tetapi itu pasti ada syaratnya. Apakah kau bersedia? Tanya raksasa itu dengan sangat tegas. Tanpa berpikir panjang, Mbok Srini pun menjawab, "Baiklah, saya bersedia." Raksasa pun mengeluarkan sebuah kantong yang berisi biji mentimun. Biji mentimun itu pun dikasih kepada Mbok Srini. Dan dia pun berkata, "Rawatlah anak ini dengan baik. Aku akan kembali saat ia berusia 6 tahun. Beri ia makan agar ia gemuk dan sehat." Mbok Srini pun mengaku. Raksasa pun pergi jauh dari tempat itu. Saat raksasa pergi, Mbok Srini menanam biji itu di ladangnya yang sangat luas. Beberapa hari kemudian, biji itu tumbuh sangat cepat. Dan Mbok Srini terkejut melihat buah mentimun yang sangat besar dan berwarna emas. Mbok Srini pun segera memetik dan membelah buah itu. Saat Mbok Srini membelah buah itu, terdapat sebuah bayi yang sangat cantik di dalam buah itu. Mbok Srini pun sangat senang dan ia memberi nama anak itu dengan nama Timun Emas karena anak itu berasal dari timun yang berwarna keemasan. Seiring berjalannya waktu, beberapa tahun kemudian anak itu tumbuh besar dan sangat kuat dan sehat. Timun Emas sangat cantik. Mbok Srini teringat janji kepada si sang raksasa. Ia pun memikirkan cara agar anaknya tidak jadi dimakan oleh raksasa. Saat Mbok Srini tidur, Mbok Srini bermimpi seorang petapa akan menolongnya. Dan petapa itu bilang agar menyuruh anaknya untuk mendatanginya di puncak gunung. Keesokan harinya, Mentimun Emas pun pergi mendaki gunung yang sangat tinggi. Beberapa hari ia mendaki, akhirnya ia sampai di puncak gunung itu. Saat dia sampai, ia melihat seorang kakek tua yang menggunakan jubah putih. Ia pun berkata, "Permisi kek, saya Timun Emas. Ibu saya bilang kakek akan membantu saya untuk menolong dan untuk mengalahkan raksasa yang akan memakan saya." Kakek itu menjawab, "Oh, jadi kau yang bernama Timun Emas. Baiklah, aku akan menolongmu. Jika raksasa itu mengejarmu, pergilah dan larilah sangat kencang." Timun Emas pun menjawab, "Langkah kakinya kan lebar, aku pasti mudah tertangkap." Jawabnya dengan sangat heran. Kakek itu pun memberikan 4 buah kantung untuk Timun Emas. Dan ia berkata, "Jika kau melempar ini satu persatu di saat raksasa itu mengejarmu, maka lemparlah kantung ini satu persatu." Si kakek tua pun bilang seperti itu. Timun Emas pun mengambil 4 kantung untuk dibawanya pulang. Sampainya di rumah, ia beritahu ibunya bahwa kantung itu sudah dia dapatkan. Beberapa hari kemudian, beberapa tahun, Timun Emas pun dicari oleh raksasa itu. Raksasa itu sangat marah dan sangat kelaparan. Ia pun berkata, "Hei Mbok Srini, di mana anakmu? Aku sudah sangat lapar." Mbok Srini pun mohon,
lagi. Kau tidak bisa melanggar janjimu. Bau Serini pun memanggil Timun Emas dan menghampiri raksasa itu. Di saat raksasa itu menangkap Timun Emas pun berhasil kabur dan berhasil melarikan diri. Saat dia melarikan diri, dia membuka bungkus pertama. Bungkus pertama itu berisi sebuah biji mentimun. Ia pun melempar ke raksasa itu dan biji mentimun itu berubah menjadi ladang yang sangat besar dan sangat kuat yang melilit badan si raksasa. Tapi dengan sangat kuat raksasa itu membuka daun yang ada yang melilitnya. Bungkus kedua dibuka oleh mentimun. Bungkus kedua berisi sebuah paku. Paku itu pun dilempar oleh mentimun. Paku itu dilempar oleh mentimun dan berubah menjadi bambu yang sangat tajam. Pohon bambu itu pun berhasil roboh karena kekuatan raksasa yang sangat kuat. Bungkus ketiga dibuka oleh mentimun dan itu berisi garam. Garam itu dilempar ke arah raksasa. Ya, garam itu pun berubah menjadi lautan sangat luas. Garam itu berubah jadi lautan yang sangat luas, tetapi tidak menghalangi jalan si raksasa. Raksasa pun berenang hingga ke tepi. Bungkus keempat dibuka oleh mentimun dan berisi sebuah terasi yang terasi itu pun dilempar ke arah raksasa. Terasi itu saat dilempar berubah menjadi lautan yang sangat panas dan sangat mendidih. Saat itu raksasa pun terperosok ke dalamnya dan tenggelam hingga mati. Nah, akhirnya Mentimun Emas itu sangat senang karena berhasil lolos dari sang raksasa. Dia pun bergegas pulang untuk menemui ibunya. Ibunya sangat senang karena anaknya itu berhasil selamat dari ancaman raksasa. Mereka pun hidup bahagia dan sangat gembira karena tidak ada lagi yang mengganggunya. Sekian cerita dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya. Om Santi Om. Bye bye.